Selamat sore. Bu Ari sapa satu-satu dulu ya. Nigel, selamat sore. Nigel, bisa mendengar suara Bu Ari? Selamat sore, Bu. Ya, hari ini sehat? Sehat. Puji Tuhan. Lalu ada Olin. Olin, selamat sore, Lin. Sore. Iya, Olin sama siapa? Adik. Adik namanya siapa adiknya? Gesang. Gesang. Gesang, selamat sore. Iya, duduk yang manis ya. Nanti kita belajar bersama-sama ya, Gesang ya. Nanti lihat video ya. Duduk dulu ya. Budi buka kameranya. Mela sama Wano, selamat sore. Sore. Ya, di open cam ya, biar Bu Ari lihat ya. Kalau sedih, kalau seneng, biar Bu Ari nanti kasih hadiah ya. Altrik, selamat sore. Selamat sore. Sehat? Sehat, Bu. Iya, Sean. Halo Sean, selamat sore. Sean, selamat sore. Pencet lagi. Iya, pencet. Sean, selamat sore. Selamat sore. Iya, Sean sehat. Sehat. Terima kasih. Nara, ayo dibuka kameranya Nara. Nara, selamat sore. Sore. Ya, dibuka kameranya ya. Yosi, dibuka kameranya, ayo. Selamat sore, Yos. Selamat sore. Ya, terakhir, Raika. Selamat sore, Raika. Sore. Sehat, enggak? Sehat. Sehat. Ikut puasa enggak hari ini? Ikut puasa duit. Kok puasa duit tuh enggak ada puasa duit. Besok tak bilang ke ibumu ya. Puasa nggak jajan. Oh iya, pinter. Puasa nggak jajan ya. Baik, anak-anak, yuk kita akan mulai kegiatan kita di sore hari ini ya. Belajar bareng-bareng supaya pengetahuannya bertambah, tambah pinter gitu ya. Diperlengkapi sama Tuhan supaya jadi anak yang lebih baik ya. Kita akan mulai dengan berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati kehidupan kami mulai dari pagi hingga sampai sore hari ini. Sore ini Tuhan, kami mau belajar dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat duduk diam, mendengarkan dan mengerti dengan baik sehingga kami boleh dibentuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Tolong kami Tuhan supaya jaringan alat-alat yang kami pakai mendukung kegiatan belajar kami di sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kemarin yang ikut bergabung ceritanya tentang apa? Ayo, siapa yang tahu ceritanya tentang apa? Sean kemarin enggak datang ya, enggak apa-apa. Oke, dikasih tahu sama Kak Nigel. Apa Kak Nigel ceritanya kemarin? Menara Babel. Pinter, hebat. Kisahnya tentang Menara Babel. Hari ini kita mau lanjut ya. Kira-kira tentang apa? Mari kita simak apa yang Bu Ari tampilkan di layar. Sebentar ya, sebentar. Yuk kita baca bersama-sama apa yang ada di layar. Apakah ditulis nggak, Bu? Boleh ditulis ya. Nanti ditulis semua ya.
Kira-kira apa judul materi kita, cerita kita sore hari ini? Mari kita lihat bersama-sama. Sudah kelihatan ya? Coba Wano dibaca. Abraham dipanggil. Sekali lagi. Abraham dipanggil. Bukan. Coba Mela. Abraham. Coba. Sudah mulai ngantuk kah? Abram dipanggil. Temenmu ada yang namanya Abram toh? Nah, sore hari ini kita mau berbicara tentang temanmu yang namanya Abram gitu ya. Abram sama Abraham itu sebenarnya orang yang sama ya. Tapi awal kita mempelajari Alkitab namanya Abram dulu ya. Besok minggu depannya lagi Bu Ari akan ceritakan namanya kok berubah menjadi Abraham. Kira-kira kenapa gitu ya. Nah, sejak awal namanya Abram. Abram dipanggil. Dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Ya, Abram dipanggil. Sudah ditulis ya. Hari ini kita mau berbicara atau bercerita. Bu, Ya. aku ini lagi jalan kan, lagi di jalan. Ini kan aku lagi turun, jadinya bentar dulu ya Bu, tungguin. Iya, oke. Tidak apa-apa, nanti diulang lagi ya. Nanti Bu Hari tampilkan lagi. Tapi sebelumnya, mari kita lihat sebuah lagu berikut ini ya. Kita saksikan bersama-sama. Ada video tentang berkaitan dengan pemanggilan. Nanti Bu Hari tampilkan lagi, nak. Yang belum selesai nulis tidak apa-apa ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Baik, ternyata yang dipanggil bukan hanya Abram ya. Bukan hanya temanmu yang namanya Abram. Tapi setiap kita ternyata dipanggil oleh Tuhan. Ya, yuk kita lihat lagi ya.
yang ada di layar. Nah, ini judul kita hari ini. Abram dipanggil. Sudah ya, sudah ditulis ya. Dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Abram dipanggil. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Yuk, kita buka slide berikutnya ya. Nah, di situ ada kalender atau tanggalan begitu ya. Tadi Bu Ari sudah sampaikan di awal, ternyata yang dipanggil itu bukan hanya Bu, Abram. Ya. punya aku nge-lag ya Bu, nggak bisa ya Bu, nggak bisa buka layar. Waduh. Nanti Bu Ari kirimi PowerPoint-nya ya. Nanti Bu Ari kirimi materinya ya, Nigel ya. Dengarkan. Oke, dengarkan suaranya dulu ya. Anak-anak yang ada di layar itu adalah hari atau tanggal-tanggal yang biasa kita lalui, ya. Tidak hanya Abram yang dipanggil, ternyata kita juga dipanggil Tuhan. Nah, dari apa yang ada di layar, coba sekarang kalian pikirkan, kapan kalian dipanggil Tuhan? Bentuk panggilan Tuhannya seperti apa? Yuk, coba kakak yang sudah besar dulu, coba diceritakan. Dari Yosi. Yosi, kira-kira pernah nggak kamu merasa dipanggil Tuhan? Maksudnya bukan yang dipanggil Tuhan kayak mati gitu kan, Oh, Bu? bukan. Bukan mati. Dipanggil Tuhan itu artinya merasakan bagaimana Tuhan menggerakkan hati kita supaya kita datang kepadanya. Datang kepada Tuhan bisa dalam bentuk doa, bentuknya ke gereja, atau ketika sekolah minggu online begini, ceria setiap Sabtu sore. Nah, ketika kamu ingat, wah, aku ingat ini hari Sabtu sore, aku akan ikut kelas ceria. Nah, itu artinya kamu dipanggil Tuhan. Ya. Nah, coba sekarang Yosi ceritakan, kapan saja kamu dipanggil Tuhan? Merasakan bahwa ada panggilan Tuhan untuk dekat dengan Tuhan. Saat itu pagi-pagi mau gereja. Pagi-pagi mau ke gereja, berarti yang hari mana di kalendernya? Coba dilihat di layar. Minggu. Ya, pada hari Minggu setiap pagi, Yosi merasakan bahwa dia dipanggil Tuhan untuk ke gereja. Ya, sekarang coba Aldrik. Ya Bu. Kapan kamu merasakan kamu dipanggil oleh Tuhan? Waktu hari Minggu kalau mau ke gereja. Iya, berarti sama dengan Yosi ya. Apakah cuma hari Minggu saja ketika dipanggil Tuhan? Ayo, Wano dan Mela. Setiap hari, betul. Setiap hari ketika kita ingin berdoa kepada Tuhan, itu artinya ada panggilan, ya. Panggilan di dalam diri kita untuk datang kepada Tuhan. Berdoa itu juga bentuk Tuhan memanggil kita, ya. Sekarang Nara, kapan Ra kamu merasakan dipanggil Tuhan? Selain hari Minggu ya, yang tadi yang hari Minggu sudah banyak. Dipanggil Tuhan buat ngikutin sekolah minggu online hari Sabtu. Iya, pinter. Ingat itu artinya Tuhan mengingatkan dan memanggil kita ya, supaya setiap Sabtu jam 5. Gak perlu kemana-mana toh, di rumah tinggal pencet HP-nya ya. Olin, Sean, yang kecil-kecil saja sudah bisa loh, rajin sekarang ya, pinter ya. Terakhir, Raika. Raika? Ya. Ayo, kapan kamu merasakan bahwa Tuhan memanggilmu? Kapan ya? Lebih itu hari Minggu merasa dipanggil enggak untuk ke gereja? Terus hari apa lagi?
Hari apa ya? Senin, Selasa, sampai Iya, Jumat. betul. Setiap hari ya, setiap hari. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mela. Setiap hari merasakan ada panggilan Tuhan. Pengen dekat dengan Tuhan. Begitu ya. Nah ini Nigel. Nigel kamu di mana nak? Ini di tempat ayam. Wih, ya, dia dipanggil Tuhan juga. Di perjalanan, dia ingat, ya. Kemudian di tengah keramaian seperti itu, dia masih ingat, ya. Artinya dipanggil oleh Tuhan. Panggilan yang dimaksud seperti itu, ya. Bukan seperti yang Yosi tanyakan tadi, meninggal, gitu ya. Bukan seperti itu, ya. Yuk, kita lanjut ke bagian berikutnya. Yuk, simak video berikut ini ya, sebelum kita simak video berikut ini sebelum kita lanjut ke nulis bagian berikutnya ya. Mari kita simak Abram dipanggil Tuhan. Bagaimana kisahnya? Bu, kayak gini Bu, nanti kirim semua materi ya Bu. Oke, siap. Ya, nanti Bu Ari kirimkan ke nomor papa ya. Pinter. Gimana Bu? Iya, nanti Bu Ari kirimkan lewat papa ya. Oke. Oke, yuk kita lanjut dulu yuk. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sudah tahu kisahnya bagaimana Abram dipanggil oleh Tuhan?
Ya, ternyata panggilan Tuhan kepada Abram dalam bentuk Abram harus pergi meninggalkan tempatnya menuju tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ya, yuk kita tulis bersama-sama ya. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama silakan ditulis. Tuhan berfirman kepada Abram supaya Abram pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan padanya. Nah, sambil nunggu kakak-kakaknya nulis, Bu Ari mau tanya sama Sean. Sean pernah nggak pindahan rumah? Pernah. Olin pernah nggak pindah rumah? Pernah. Nah, jadi gambaran sederhananya, Abram itu disuruh pindah rumah. Ya, tapi yang nyuruh siapa? Tuhan. Ya, Abram, silakan kamu pergi dari rumahmu. Nah, Abramnya tanya, kemana Tuhan aku harus pindah? Nah, Tuhan menjawab, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, Abram terus nurut, taat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Maka nanti di kisah yang tadi sudah kita lihat, Abram pun pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Karena Abram taat kepada Tuhan. Perintahnya disuruh pindah, ya Abram pindah. Ya, yuk, sudah ya? Coba Bu Ari tanya Raika, sudah selesai belum? Sudah, Bu. Oke, ayo dibaca, Nak. Tuhan berfirman kepada Abram, supaya Abram pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan padanya. Ya, terima kasih. Yuk, kita lanjut. Jadi, ketika itu Tuhan menemui Abraham, memberikan sebuah pesan kepada Abram supaya ia pergi dari negerinya ke tempat yang Tuhan tunjukkan padanya. Meskipun Abram tidak tahu tempat itu, tetapi dia nurut, dia taat, ya, seperti pindah rumah tadi. Yuk, kita buka slide berikutnya. Abram diminta pindah. Nah, Tuhan pun menyertai Abram dengan janji. Pertama, Abram akan menjadi bangsa yang besar. Kedua, Abram akan diberkati dan menjadi berkat. Kemudian nama Abram akan masyhur. Masyhur itu berarti besar atau terkenal, begitu ya. Karena janji Tuhan itu, Abram taat, percaya dengan apa yang Tuhan janjikan. Sehingga dengan penuh keyakinan, Abram pergi. Ya, dengan disertai 3 janji Tuhan yang kalian tulis atau yang ada di layar. Ya, yuk silakan ditulis dulu. Coba sambil nunggu kakaknya nulis, Bu Hari mau tanya ke Sean. Sean, pernah enggak mendengar nama Abram? Enggak. Enggak apa-apa ya, hari ini kita belajar bersama ya. Jadi besok kalau ada temenmu yang namanya Abram ya, oh itu ternyata nama tokoh Alkitab ya, namanya Abram. Olin nulis kah? Iya. Iya. Oh iya, pinter. Olin sudah bisa nulis ya? Sudah bisa nulis belum, Lin? Sudah? Pinter, hebat ya. Yuk.
ada 3 janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abram supaya Abram pergi meninggalkan negerinya menuju tanah yang Tuhan janjikan. Baik, Aldrik sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, ayo dibaca yuk. Tuhan berjanji pada Abram. 1. Abram akan menjadi bangsa yang besar. 2. Abram akan diberkati dan menjadi berkat. 3. Nama Abram akan masyhur. Ya, Abram dengan Abraham itu nanti sama ya, tapi bagaimana perubahan namanya kita pelajari besok ya, kalau kita sudah sampai di bagian itu. Sekarang kita mau lihat kisahnya ketika dia menjadi Abram dulu ya, ketika namanya Abram. Baik, kita lanjut yuk ke slide berikutnya. Nah, ini slide berikutnya ya. Abram berumur 75 tahun ketika dipanggil Tuhan. Ya. Kemudian karena dia yakin, dia percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang baik untuk hidupnya, tanpa banyak bertanya dia berangkat bersama dengan Sarah, istrinya tadi ya, dan Lot. Nah, jadi Abram berangkat bersama dengan istrinya dan Lot keponakannya atau saudaranya, begitu ya. Karena waktu itu Abram dan Sarai belum punya anak, ya, belum punya keturunan. Bentuk panggilan Tuhan kepada Abram adalah dia harus meninggalkan tanahnya dan pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Nah, berbeda dengan panggilan Tuhan di dalam hidup kita sekarang ya. Kita tidak perlu pergi ke suatu tempat, tidak perlu pindah, begitu ya. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk datang dekat kepadanya. Contohnya seperti yang tadi sudah kakak-kakak kalian sampaikan. Ketika kita ingat hari Minggu harus sekolah Minggu, berarti kita sudah dipanggil Tuhan. Ketika kita ingat hari Sabtu ada cerita Alkitab Sabtu sore, oh berarti kita dipanggil Tuhan. Ketika kita harus berdoa, kita ingat, kita berdoa. Nah, di situ ada panggilan Tuhan untuk hidup kita. Besok kalau kamu sudah besar, dipanggil Tuhan untuk melayani di gereja, melayani di sekolah minggu, ya. Itu juga bentuk panggilan Tuhan kepada hidup kita saat ini ya. Oke, sudah selesai kah? Sudah ya? Coba Nara dibaca. Nara sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah, ayo. Abram berumur 75 tahun ketika dipanggil Tuhan. Abram, Sarah, dan Lot pergi dari Haran menuju Kanaan. Ya, jadi rumahnya yang awalnya itu ada di Haran, dia dijanjikan Tuhan untuk 3 janji tadi ya, yang sudah kalian tulis, dan diminta untuk pergi ke tanah Kanaan. Perginya ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Sudah? Oke. Anak-anak Bori minta maaf ya, tolong sarainya ditambahi i. Jadi bunyinya sarai. Sebentar. Sarai. Sebentar ya, Bu Arya dulu ya. Sarainya ditambahi huruf i. Jadi sarai. Coba sudah berubah belum ya? Oke. Ya, sudah ya. Nama istrinya Sarai. Tambahi i. Tadi Bu Ari ngetiknya kurang i ya. Abram berumur 75 tahun ketika dipanggil Tuhan. Abram, Sarai, dan Lot pergi dari Haran menuju ke Kanaan. Ya.
selanjutnya, yuk kita buka slide berikutnya. Dari Haran menuju tanah Kanaan, ya, jauh. Nah, perjalanannya jauh. Setelah berjalan jauh dan sampai di dekat Sikem, Tuhan kembali menampakkan dirinya kepada Abram. Nah, coba Sean Bori mau tanya, tadi Abramnya pindahannya naik apa? Sean, di gambar tadi naik apa? Unta. Iya, zaman dulu ya, belum ada mobil, belum ada truk gitu ya yang ngangkut barang-barangnya. Jadi Abram, Sarai, dan Lot perginya tadi digambar naiknya unta. Perjalanannya jauh ya. Nah, tentu Abram juga capek, merasa lelah, begitu ya. Tetapi karena dia tahu bahwa Tuhan yang meminta, ada janji Tuhan yang besar terhadap dirinya, maka Abram mengikuti perintah Tuhan. Sejauh apapun dia tempuh perjalanan itu, ya. Sampailah dia di dekat Sikem. Setelah berjalan jauh, Tuhan kembali menampakkan diri kepada Abram. Coba Yosi, sudahkah ditulis? Sudah. Sudah selesai? Ya. Ya, yuk dibaca yuk. Setelah berjalan jauh dan sampai di dekat Sikem, Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Kira-kira Tuhan mau ngapain lagi ya? Mari kita buka slide berikutnya. Nah, karena Tuhan sudah menampakkan dirinya kembali kepada Abram, maka Abram bersyukur. Artinya Tuhan benar-benar setia menyertai perjalanannya Abram. Lalu Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel. Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel. Nah, kira-kira kenapa kok Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan? Adakah yang tahu kenapa Abram mendirikan mezbahnya bagi Tuhan di situ? Ya, kenapa Raika? Tanda Abram bersyukur kepada Tuhan. Pintar, hebat ya. Tandanya bahwa Abram bersyukur kepada Tuhan karena perjalanannya sudah disertai oleh Tuhan. Dari awal Tuhan meminta dia untuk pindah, ternyata Tuhan tidak membiarkan. Di sepanjang perjalanannya, Tuhan menyertai Abram. Sebagai bentuk rasa syukurnya, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kalau sekarang mungkin kita bersyukur tidak mendirikan mezbah ya, tidak mendirikan mezbah seperti yang ada di gambar. Tapi bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan berbeda, ya. Sudah ditulis? Mela, sudahkah? Sudah, Bu. Ayo dibaca yuk. Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel. Ya, Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel. Karena dia sudah merasa diberkati oleh Tuhan. Ya, anak-anak, hari ini ceritanya sampai di sini dulu ya. Sampai di Abram dipanggil oleh Tuhan. Panggilannya dalam bentuk tadi ya, harus pindah dari negerinya menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Kanaan. Nah, Abram taat, Abram nurut, Tuhan menyertai perjalanannya, kemudian Abram bersyukur karena Tuhan menyertai langkahnya. Maka sebagai bentuk syukurnya, Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan. Yang terakhir, berarti kita sudah mau selesai ya.
Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kisah Abram dipanggil oleh Tuhan sore hari ini? Yuk, satu-satu yuk. Baik. Bu, nanti kirim ya, Bu. Siap, oke. Nanti saya kirim Kak Nigel ya. Yuk, Nara, apa yang kamu dapatkan dari kisah sore hari ini? Kita harus bersyukur dan taat Baik. kepada Tuhan. Iya, terima kasih. Hebat ya. Kita harus bersyukur dan taat kepada Tuhan. Nah, nanti apa ya yang akan Abram dapatkan? Apakah dia akan mendapatkan sesuai dengan yang Tuhan janjikan? Nah, kita akan lihat atau lanjutkan minggu depan ya. Sekarang Aldrik, apa yang kamu dapatkan dari kisah sore hari ini? Bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Wih. Maksudnya gimana ini maksudnya? Coba diperjelas usahanya siapa? Usahanya si Abram tadi dalam mengikuti perintahnya Tuhan. Iya, pinter, hebat. Nah, hasilnya apa? Minggu depan kita akan pelajari bersama ya. Yang jelas ketika kita mau nurut sama Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Seperti yang Abram rasakan tadi. Sehingga dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ayo, Olin. Pelajaran apa yang kamu dapatkan sore hari ini, Nak? Apa, Lin? Jadi anak yang apa, Lin? Taat sama Tuhan ya. Pinter. Seperti yang Abram lakukan. Taat sama Tuhan, ya. Oke, sekarang Sean. Apa Sean? Sean dapat apa sore hari ini, Nak? Sean kenal sama Abram. Itu loh ditanyain. Sean kenal sama Abram ya sore hari ini ya? Udah kenal. Iya. Jadi besok kalau ada temenmu yang bilang Abram atau namanya Abram, berarti itu tokoh Alkitab ya, Sean ya. Selanjutnya Raika. Apa yang kamu dapatkan? Baik, sebentar ya, nanti sampai gilirannya Nigel. Oke, sekarang Kak Raika dulu ya, Nigel ya. Raika, apa yang kamu dapatkan? Harus bersyukur kepada Tuhan. Harus bersyukur kepada Tuhan. Yosia. Sabar, Bu. Sabar. Baik, kita lompati dulu. Nigel, apa yang kamu dapatkan sore hari ini, Nak? Taat dan ikut dengan Tuhan. Pinter, hebat. Taat dan ikuti perintah atau aturannya Tuhan. Seperti Abram tadi disuruh pindah. Ya Tuhan, aku mau pindah. Ya, tanpa alasan apapun Abraham mengikuti perintahnya Tuhan. Ya, Mela sama Wano mau jawab bareng-bareng atau satu-satu? Satu-satu. Oke. Mela dulu apa Wano dulu? Mela, ayo Mela. Kita harus percaya kepada rencana Tuhan. Ih, pinter, hebat ya. Percaya pada rencana Tuhan. Kita harus percaya pada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan selalu merencanakan yang terbaik ya. Wano, ayo apa yang kamu dapatkan? Kita harus tetap beriman kepada Tuhan selama-lamanya. Iya, pinter ya. Percaya, beriman kepada Tuhan selama-lamanya. Ya, terakhir Yosia, sudah dapat jawabannya kah? Bentar diambil semua ya, Bu. Oh, ya wes, berarti jawabannya sama gitu ya.
Nah, anak-anak, apa yang disampaikan temanmu tadi betul ya? Apa yang disampaikan oleh temanmu tadi adalah sesuatu yang kita pelajari sore hari ini. Mari kita lihat yang ada di layar. Kalau memang belum ada, silahkan kalian tambahi ya. Nah, ini yang kita pelajari di sore hari ini. Yuk, ditulis ya. Pertama, selalu mendengarkan Tuhan. Bagaimana cara kita mendengarkan Tuhan? Baca Alkitab, ya, ikut sekolah minggu, kemudian pelajaran di ceria seperti sore hari ini. Nah, itu salah satu cara kita untuk mendengarkan Tuhan. Nah, kalau kita hanya diam saja, tidak mau baca Alkitab, tidak mau sekolah minggu, tidak mau ikut cerita Alkitab, yuk kita nggak akan dengar bahwa Tuhan itu memanggil kita, ya. Nah, supaya kita selalu mendengar Tuhan, maka anak-anak harus rajin, ya, supaya kita dengar-dengaran akan Tuhan. Yang kedua, taat pada Tuhan. Sama seperti Abram tadi ya. Pertama, dia mau mendengarkan. Lalu yang kedua, taat. Tidak banyak membantah, tidak banyak bertanya, taat kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, memenuhi panggilan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita sudah dipanggil Tuhan, ya ayo kita penuhi ya. Tadi kan di awal Bu Hari katakan toh bahwa panggilan Tuhan di dalam hidup kita tidak seperti yang Tuhan panggil kepada Abram. Abram harus pindah. Panggilan Tuhan dalam hidup kita itu ya seperti yang tadi, sekolah minggu. Kalau kita ingat, oh aku dipanggil Tuhan untuk sekolah minggu, tapi kita nggak datang, berarti itu tidak memenuhi panggilan Tuhan. Nah, tadi siang aku ingat bahwa ini hari Sabtu. Nanti jam 5 aku ikut cerita Alkitab. Nah, kalau aku ikut, berarti aku memenuhi panggilan Tuhan. Tapi kalau hanya ingat tapi tidak mau ikut, berarti itu tidak memenuhi panggilan Tuhan. Ya, nah mari kita contoh Abram sore hari ini. Dia memenuhi panggilan Tuhan. Diminta pindah, ya dia pindah. Ya, meskipun perjalanannya jauh, tapi dia tetap melangkah. Nah, itu artinya memenuhi panggilan Tuhan. Yang terakhir, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk hidup kita. Seperti yang Mela sampaikan tadi ya, rencana Tuhan selalu yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk hidup kita. Baik, sekarang Bori mau tanya, coba Olin yang diceritakan di Alkitab yang kita bahas sore hari ini tadi siapa namanya, Lin? Abram. Pinter, hebat. Olin punya teman yang namanya Abram? Enggak, ya besok ya kalau SD, SMP, Olin sudah besar, mungkin ada temanmu yang namanya Abram. Nah, itu salah satu tokoh di dalam Alkitab. Sean, coba Bu Hari tanya Sean. Apa Sean? Siapa yang kita pelajari di sore hari ini namanya? Abram. Pinter, Abram. Ya, Sean punya teman yang namanya Abram? Enggak. Coba, Wano punya teman yang namanya Abram? Punya. Kak Wano punya teman yang namanya Abram, teman dekatnya. Besti ya Wano ya, bestimu itu. Sudah selesai nulisnya? Coba Bu Hari tanya Nara, sudah selesai kah? Sudah, yang nomor 1 dibaca. Selalu mendengarkan Tuhan. Oke, Aldrik yang nomor 2. Taat pada Tuhan. Oke, Yosi yang nomor 3. Memenuhi panggilan Tuhan. Oke, terakhir, Raika.
Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Baik. Nah, anak-anak itu 4 yang Bu Hari tuliskan ya. Kalian bisa jadikan 5, 6 ya. Sesuai dengan yang tadi pendapat teman-temanmu. Yang tadi sudah disampaikan. Ya, baik. Terima kasih untuk sore hari ini. Kita belajar bagaimana Abram dipanggil, kemudian Tuhan menjanjikan sesuatu kepada Abram. Apakah janji itu akan Abram dapatkan? Temukan jawabannya di Sabtu minggu depan. Ya, baik. Terima kasih anak-anak untuk sore hari ini ya. Kita belajar banyak dari tokoh Alkitab yang namanya Abram. Yuk, kita akan akhiri kelas kita di sore hari ini. Adakah yang bersedia memimpin doa penutup? Kemarin yang mimpin doa penutup Raika. Yuk, siapa yang kira-kira belum ya? Coba raise hand. Yang mau mimpin doa? Ayo, yang merasa dipanggil Tuhan untuk menutup doa di sore hari ini. Olin, bisa doa penutup, Lin? Enggak bisa. Oh, nggak bisa. Baik. Oh, Sean ya. Nanti Olin belajar dulu ya, Lin. Pinter anak Ifat kak ya. Nanti kalau sudah bisa, besok Olin yang mimpin doa ya. Yuk, sekarang yang mimpin doa penutup Sean. Ya, sebentar ya. Oh, Sean sudah open mic ya. Baik. Teman-teman, mari lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala. Kita berdoa dipimpin Sean. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, agar firman-Mu dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Sean. Pinter hebat ya. Baik anak-anak, terima kasih untuk sore hari ini ya. Sehat selalu, diberkati selalu. Ketemu besok pagi ya. Jangan lupa catatannya di bawah. Oke? Yuk, dadah. Tuhan berkati ya. Kirimin ya Bu. Siap. Bu Ari Terima langsung kasih, kirim. Bu. Ya, Bu Ari langsung kirim ke papa ya. Yuk, ya.